Oke, langsung saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Panawan dari tingkat 1B PPK. Kali ini saya akan mengulas dan mengulang kembali materi pembelajaran UAS semester 2. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Di sana ada sebuah kubus memiliki panjang rusuk 8 cm. Volume kubus tersebut adalah, jadi begini teman-teman, rumus volume kubus itu sisi pangkat 3 atau S kali S kali S. Jadi tinggal kita kalikan saja. Jadi 8 kali 8 kali 8 hasilnya adalah 512 cm pangkat 3 karena di sana. Oke, lanjut soal nomor 2. Sebuah balok memiliki panjang 12 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 4 cm. Volumenya adalah, kalau volume balok, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, jadi P kali R kali T. Kita kalikan saja angka yang ada. 12 kali 5 sama dengan 10, lalu 60 kali 4 sama dengan 240 cm. Lanjut nomor 3, ada luas permukaan. Kubus dengan rusuk 10 cm adalah, jadi kubus itu mempunyai 6 buah sisi yang bentuknya itu persegi. Rumus luas permukaan 6 kali sisi pangkat 2 jadi 6 kali dalam kurung 10 kali 10 sama dengan 6 kali 100 sama dengan 600 cm. Jadi begitu. Oke, lanjut nomor 4. Di sana ada sebuah prisma memiliki luas alas 40 cm dan tinggi 12 cm. Volume prisma adalah, jadi volume prisma secara umum itu gampang, tinggal luas alas dikali tinggi atau dalam kurung LA kali T. Alasnya sudah diketahui yaitu 40, jadi tingginya 12, jadi 40 kali 12 sama dengan 480 cm. Lanjut nomor 5. Jadi di sana ada sebuah limas memiliki luas alas 81 cm dan tinggi 15 cm. Volume limas adalah, jadi beda sedikit dengan yang tadi dengan prisma. Volume limas ada unsur sepertiganya. Rumus 1 kali 1/3 kali luas alas kali tinggi, jadi 1/3 kali 81 kali 15. 81 dibagi 3 yaitu 27, lalu 27 dikalikan dengan 15 dan hasilnya 405 cm karena di situ cm. Lanjut nomor 6. Sebuah tabung berjari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm. Volumenya adalah, di cara menjelaskannya begini. Rumus volume tabung adalah luas alas lingkaran dikali tinggi. Karena jari-jarinya 7, kita pakai 22/7, jadi 12/7 kali 7 kali 7 kali 7 3 kali, lalu kali 10. Coret angka 7-nya 1, terus sisa 22 kali 7 kali 10, jadi sama dengan, kita kalikan semuanya, 1540 cm. Oke, lanjut nomor 7. Luas permukaan tabung dengan R jadi 7 cm dan tinggi 10 cm adalah, jadi rumuslah sebuah tabung. Luas permukaan tabung itu 2 kali R kali, jadi begini saja. Kalau dimasukkan angkanya 2 kali 22/7 kali 7 kali 7 dalam kurung 7 plus 10, jadi coret 7-nya, jadi 44 kali 17 dengan 748, kurang lebih seperti itu. Lanjut aja. Sebuah bola memiliki jari-jari 6 cm. Luas permukaannya adalah, jadi rumus luas bola adalah 4 kali N kali R pangkat 2 masuk R sama dengan 6, jadi 4 kali N kali 6 2, 4 kali N. Oke, lanjut saja pada nomor 9. Volume bola berjari-jari 3 cm adalah, jadi begini. Rumus bola adalah 4/3 kali N kali R pangkat 3 masukkan R sama dengan 3, jadi 4/3 kali N kali 3 pangkat 3, 4/3 dikali N kali 27. Jadi 27 dibagi 3 itu 9, lalu 4 kali 9 sama dengan 36, jadi 36 cm. Oke, lanjut nomor 10. Sebuah kerucut memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 12. Volumenya adalah, volume kerucut itu seperti tabung. Rumusnya 1/3 kali N kali R pangkat 2 kali T. Masukkan angkanya.
1/3 kali N kali 7 pangkat 2 kali 12. Angka 12 dibagi 3 hasilnya 4. Jadi N kali 4 per 9 kali 4 sama dengan 196 cm. Oke, lanjut. Nilai sin 30 derajat adalah jadi ini sudut istimewa trigonometri ya teman-teman. Nilai dari sin 30 derajat surat ketepatan dasar itu setengah atau 1/2. Nomor 12, nilai cos 60 derajat adalah sama seperti sebelumnya. Cos 60 derajat nilainya juga sama dengan sin 30 derajat, yaitu 1/2. Konversi nomor 13, konversi itu 60 derajat. Keradian adalah, kita tahu bahwa satu putaran penuh lingkaran itu 360 derajat atau 2 radian kalau setengah putarannya, atau 180 derajat ya tinggal separuh, yaitu n radian. Nilai tan 45 derajat adalah nilai tangan atau tan sudut 45 derajat adalah 1 karena sisi depan dengan sisi sampingnya memiliki panjang yang sama persis. Jika sisi depan 6 dan sisi miring sama dengan 10, maka sin rumus sinus itu depannya dibagi miring D per mi jadi 6/10. Kalau disederhanakan dengan dibagi 2 atas dan bawah, hasilnya jadi 3/5 teman-teman. Di 18, pertanyaan yang memiliki nilai benar atau salah disebut. Oke, dalam logika matematika, kalimat deklaratif yang biasanya ditentukan benar atau salah tapi tidak bisa keduanya disebut sebagai proposisi. Jadi itu jawabannya, proposisi. Bentuk simbol dari P dan Q adalah, cara menjelaskan simbol konjungsi dibaca, dan sedangkan kalau P itu dibaca atau dari premis jika hujan maka jangan basah hujan. Kesimpulan yang benar adalah nanti gini, jika syarat pertama terjadi tadi hujan, maka berikutnya pasti akan terjadi juga. Jadi kesimpulannya kan pasti basah. Aturan inferensi yang digunakan pada nomor soal 18 adalah pola penarikan. Jadi pola penarikan di mana premis kedua menegaskan antecedent sebab disebut dengan modus ponens. Dari pertanyaan Ani minum teh atau kopi, Ani tidak minum teh, maka kesimpulannya itu adalah aturan silogisme dan disjunktif. Kalau ada 2 pilihan, teh atau kopi, dan pilihan pertama dibuang, tidak minum teh, maka pilihan kedua yang harus benar adalah minum kopi. Oke, kita soal B, benar atau salah. Kubus memiliki 12 usuk. Ya betul, kubus punya 12 usuk yang sama panjang. 2, balok memiliki 6 sisi. Benar, di sisi balok ada 6, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Volume prisma luas aspek tinggi. Benar, itu adalah rumus dasar menghitung volume prisma. Lanjut nomor 4, tabung memiliki titik sudut. Salah, tabung tidak punya titik sudut karena alas dan tutupnya berbentuk lingkaran, bos. Oke, luas permukaan bola 4R2. Jawabannya benar, itu rumus baku luas permukaan bola. Nomor 6, 180 derajat 2 radian. Salah, karena 180 derajat itu sama dengan n radian, sedangkan 2 radian itu sama dengan 360. Sin 90 sama dengan 1. Benar. Nilai maksimum dari sinus adalah 1, yaitu pada sudut 90 derajat. Konjungsi dirampangkan dengan nilai benar. Konjungsi atau kata dari dan dilambangkan dengan tanda panah ke atas. Responens menghasilkan kesimpulan P, Q dan Q. Jawabannya salah. Koresponden itu harusnya dari premis P dengan Q dan P, bukan Q baru menghasilkan Q. Begitu, bos. Nomor 10, proposisi adalah kalimat yang punya nilai kebenaran. Benar, oke, benar-benar. Syarat utama proposisi adalah bernilai benar saja atau salah saja. Oke, kita langsung lanjut saya. 5 soal.
Sebuah bak air berbentuk balok memiliki panjang 2 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 1 meter. Hitung volume bak tersebut. Oke, jadi begini teman-teman. Cara mengalihkannya sangat mudah. Kita tinggal pakai rumus volume balok yaitu volume sama dengan V kali L kali T. Jadi semuanya dikali, dan hasilnya 3 meter. Sebuah tabung memiliki jari-jari 14 cm dan tinggi 20 cm. Hitung volumenya. Jadi gini, rumus volume tabung adalah radian atau N kali R pangkat 2 kali T. Kita masukkan nilainya 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali tinggi yaitu 20. Langsung kalikan ke semuanya dan hasil akhirnya kalau sudah Anda kali semuanya 12.320 cm. Lanjut. Seorang mahasiswa berdiri 10 meter dari tiang bendera. Sudut elevasi ke puncak tiang adalah 45 derajat. Tentukan tinggi tiang jika tinggi mata mahasiswa 1,6 meter. Nah, jadi gini. Soal ini itu menggunakan konsep trigonometri dasar, yaitu perbandingan depan atau samping. Jadi jarak masuk ke tiang 10 meter bertindak sebagai sisi samping dan tinggi tiang dari mata ke atas bertindak sebagai sisi depan. Jadi tan 45 derajat sama dengan depan sama dengan 10 karena nilai tan 45 derajat adalah 1. Pangkat tinggi dari mata ke puncak tiang adalah 1 kali 10 sama dengan 10 meter. Karena ditanya tinggi tiang keseluruhan dari tanah, kita tinggal tambahkan dengan tinggi mata mahasiswa 1,6 meter. Jadi tinggi tiang totalnya adalah 10 tambah 1,6 sama dengan 11,6 meter. Bola sudut 150 derajat ke dalam 1 radian. Untuk membuat derajat ke radian, rumusnya adalah mengalihkan sudut tersebut dengan radian sama dengan 180 derajat. Jadi 150 derajat kali dalam kurungan per 180 derajat. Jadi 150 derajat. Kita sederhanakan pecahannya 90 per 180 dengan membagi nolnya lalu dibagi 3 menjadi 5/6. Nah, hasil akhirnya 5 radian. Oke, kita lanjut. Nomor akhirnya. Ketahui premis jika mahasiswa rajin belajar maka lulus ujian. Mahasiswa rajin belajar gunakan aturan referensi yang terpenuhi. Oke, mari kita analisis premisnya. Premis 1 berupa implikasi P. Oke, yaitu jika mahasiswa rajin belajar maka P, maka lulus ujiannya Q. Premis 2 menegaskan antesendennya P, yaitu mahasiswa rajin belajar. Berdasarkan aturan referensi modus ponen, jika P Q dan P benar, maka kesimpulannya adalah konklusi Q. Jadi kesimpulan yang sah adalah mahasiswa tersebut lulus ujian.